Shalom semua, apa kabar? Shalom. Ya, puji Tuhan. Boleh lihat kiri kanan, kasih senyum dulu. Ya. Udah lama seminggu gak ketemu ya. Seminggu gak ketemu, saya kangen sama saudara. Saya harap ini cukup kuat ya. Oke. Ya. Bulan lalu saya khotbah di tempat ini, mungkin ada yang tidak hadir atau ada yang hadir tapi lupa ya. Karena sudah 1 bulan gak berasa ya. Saya mau ingatkan sebentar sebelum saya masuk ke dalam topik ini karena ini berhubungan dengan apa yang saya sampaikan bulan lalu. Nah bulan lalu saya ambil dikasih judul Harta yang Baru dan yang Lama. Masih ingat ya? Dari Matius. Ya, sorry ini. Mana nih? Ya, Matius 13 ayat 52 berkata bahwa maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah kita sudah belajar bahwa ada harta yang di dalam kita. Harta yang lama, barang-barang antik, dan harta yang baru, barang-barang yang bagus semua. Nah ini berbicara soal apa? Soal hati kita ya. Perbendaharaan ini berbicara soal hati. Ya boleh bisa katakan hati kita ya. Dan kita juga sudah belajar apa ruginya kalau kita mengeraskan hati. Ya. Di dalam Markus 8:17 berkata bahwa ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Ini bicara soal waktu Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Ya, sebelumnya dia sudah memberi makan 4.000 orang, tapi kemudian dia memberi makan lagi, mereka masih tanya-tanya, dari mana kita mau dapat uang untuk membeli roti? Mereka lupa dengan kejadian beberapa waktu yang lalu di mana mujizatnya sama, ini orangnya mungkin lebih banyak, sedikit lebih banyak ya. Nah, jadi ada kerugian ketika kita mengeraskan hati. Ini murid-murid sebenarnya sementara mengeraskan hati. Nah kita tahu mengeraskan hati itu dia bukan berarti kita memikirkan dosa, bukan memikirkan percabulan, memikirkan lain-lain. Tetapi mengeraskan hati itu kita lebih fokus kepada hal-hal yang dunia, kepada kenyataan, kepada apa yang kita lihat, kita rasa, kita raba, kita dengar, kita cium. Ya. Nah kerugian pertama, hati yang keras menghalangi kita untuk mendeteksi atau perceive kebenaran rohani. Jadi kita tidak dapat mendeteksi, kita tidak bisa tahu ya. Jadi makanya kenapa sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan seperti ini hari Minggu biasanya ya, atau di mana saja saudara mendengar, audiensnya sama, orang-orangnya sama. Saya duduk di sebelah kanan, si ibu siapa, sebelah kiri si bapak siapa. Tapi yang mendapatkan, menerima belum tentu 100% sama. Ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang betul-betul ketika firman disampaikan, ketika ada sesuatu yang langsung fokusnya ke situ. Tapi ada yang masih mungkin pikirannya kemana-mana. Ya fokusnya kemana-mana. Itu sebabnya menangkapnya bisa berbeda ya. Nah. Yang kedua, apa ruginya ketika kita mengeraskan hati? Hati yang keras menghalangi kita untuk memahami, mendapatkan understanding kebenaran rohani. Jadi ketika kita tidak memahami firman Tuhan, setan mudah menipu kita. Kalau kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Tapi saya nggak tahu, ada nggak ya di Alkitab itu tertulis. Saya cuma dengar tiap minggu disampaikan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Di mana ya ayatnya? Dan kemudian ketika setan datang dalam pikiran, dia akan bilang, gak ada tuh, bohong. Ya itu cuma karang-karangan Pak Dolphy atau leaders di sini. No, tapi ketika kita tahu bahwa ada tertulis. Ya, Yesus ketika dicobai oleh iblis, dia selalu refer kepada apa? Ada tertulis.
Jadi penting sekali Alkitab saudara, Alkitab kita ini dia, puji Tuhan kita sudah punya yang tertulis yang komplit. Ya, sekarang ini dia Alkitab dikanonisasi, disusun oleh bapak-bapak kita, bapak-bapak rohani. Dan saya percaya ini semua karena pekerjaan Roh Kudus, ini menjadi satu buku berisi 66 kitab sebenarnya. Ya. Jadi ada tertulis. Nah kalau ada tertulis, ini udah sah, ya. Lain dengan yang tidak tertulis, yang masih di awang-awang, masih apa istilahnya karangan orang, ya. Oke. Jadi kemarin saya bilang ada contoh seorang ibu yang saya sampaikan kepada dia di dalam penuh kuasa. Ibu ini tahu dia punya kuasa, anaknya sedang sementara kerasukan setan. Saya bilang, ibu usir setannya. Ini sementara telepon nih sama dia, usir setannya, dalam nama Yesus setan itu pasti pergi. Karena dia bilang anaknya lagi kerasukan nih. Dia minta saya yang doain, saya bilang ibu yang doain sekarang, karena ibu punya kuasa. Dia bilang, oh saya punya kuasa ya, iya oke. Kalau gitu saya bisa usir, bisa. Terus baru beberapa detik dia balik lagi telepon, dia bilang, tapi bagaimana kalau setan itu menyerang balik saya? Jadi dia merasa, waduh, dia tidak punya kuasa seperti itu. Berarti dia tidak percaya, dia tidak punya kuasa itu. Ya, jadi to perceive itu artinya, ini yang kedua ya. Ya, mendeteksi itu perceive ya. Ini sesuatu yang kemudian mencapai pengetahuan yang lebih tentang hal itu ya. Jadi kita bisa tahu, oh bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Berarti luka-lukanya, bilur-bilur luka-lukanya Yesus ya. Luka-lukanya Yesus, darahnya Yesus itu yang sudah menyembuhkan saya. Tinggal percaya saja. Ya. Seringkali orang mulai di kepalanya, masa sih masa luka-lukanya bisa menyembuhkan saya? Dia aja terluka kok saya bisa sembuh gitu loh. Kenapa dengan luka dia saya bisa sembuh? Nah, pikiran kita dilatih untuk menentang segala kebenaran ini. Oke, nah yang ketiga, hati yang keras membuat kita tidak ingat, membuat kita lupa ya. Mungkin bukan kita tidak dapat mengingat fakta atau ayat-ayat firman Tuhan, seperti di dalam Markus 8, 19, 20 ya. Ini murid-murid mengingat bahwa Yesus sudah bikin mujizatnya. Tetapi mereka masih belum memahami bahwa kalau pikiran mereka terus-menerus, mereka ingat, oh iya dia sudah melakukan mujizat, dia sudah menyembuhkan, dia sudah begini. Mereka tidak akan heran ketika dia berjalan di atas air. Betul? Ya. Dan kita semua juga tidak akan heran kalau kesembuhan itu termanifestasi saat ini. Amin. Kalau pikiran kita terus-menerus kepada kebenaran. Tetapi kalau pikiran kita alihkan kembali kepada hal-hal yang dunia, kepada oh ya saya memang begini, ya kalau telat makan saya sakit mah, ya atau saya sebentar-sebentar vertigo, pusing, macam-macam. Saya harus minum obat. Akhirnya kita tergantung pada obat terus-menerus, ya. Oke, jadi hati kita menjadi keras, tidak peka ketika kita mulai mempertimbangkan. Ketika kita mulai memikirkan, ketika kita mulai mempelajari, merenungkan, atau sengaja merenungkan apa saja yang selain Tuhan dan firman-Nya. Ya, ini ya, hati kita menjadi keras, tidak peka ketika kita mempertimbangkan, ketika kita mulai memikirkan. Nah ini perlu latihan Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang kita sementara tidak sengaja, selama ini kita latih diri kita untuk seperti ini. Nah kalau kita lebih melatih kepada apa yang kelihatan, yang kita pikirkan, kita lihat, kita dengar ya. Oh ini sebentar lagi mau ada resesi dan lain sebagainya. Kalau perhatian kita ke situ, kita akan stres sendiri, kita akan khawatir, kita akan takut. Ya. Tetapi sekarang seharusnya kita sudah mulai mempertimbangkan, memikirkan, mempelajari, merenungkan
Merenungkan apa sih Bapak Ibu? Ya, merenungkan, bagaimana cara merenungkan? Dipikirkan terus menerus, ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan selama ini? Dari tadi pagi, dari kemarin, apa yang dipikirin? Aduh, belum bayar ini, belum bayar itu, aduh uangku makin berkurang, aduh ini dan itu. Yang dipikirin apa? Bisnisnya, aduh anak, aduh gimana ya, aduh. Nah kalau kita mulai isi dengan seperti hal-hal seperti itu, kita sementara mentraining, mengeraskan hati secara tidak sengaja. Tetapi kalau kita berubah, kita sudah mulai mempertimbangkan, memikirkan, mempelajari, merenungkan apapun, semuanya segalanya tentang Tuhan, ya. Kita nanti akan saya bawa masuk, kita akan menjadi seorang yang dewasa, ya. Oke. Kenapa murid-muridnya waktu itu bertanya kepada Yesus, bagaimana, dari mana uangnya? Waktu Yesus bilang, kasih makan. Perintah Yesus loh. Yesus yang memerintahkan, kamu kasih makan mereka. Kalau di sini saya bilang, kasih makan orang TLW. Oh, Ibu Yanske yang langsung masak. Nggak perlu khawatir saya, gitu loh. Tapi ada yang bilang begini, bagaimana kalau TLW jadi 1000? Bukan urusan saya. Kalau Tuhan yang suruh jadi 1000, jadi 1000, artinya ada Ibu Yanske yang 100 orang. Seperti Ibu Yanske, amin? Kok nggak ada amin sih? Amin dong, amin ya, haleluya. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, lihatlah bahwa ada penyediaannya, ya, yang sudah Dia siapkan, yang sudah Dia sediakan buat kita. Semua resourcesnya sudah ada. Jadi sekarang kita seharusnya sudah mulai mempertimbangkan, memikirkan, mempelajari, merenungkan apa saja yang dari Tuhan. Ya, jadi kalau murid-murid bisa melihat seperti itu, kita juga sekarang bisa melihat, mulai melihat bagaimana betapa banyak yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi ini kenapa alasan orang-orang hari ini mengetahui apa yang firman Tuhan katakan, tetapi masih tidak melihat firman itu bekerja. Kenapa? Karena orang-orang tersebut lebih peka terhadap ketakutan, keraguan, berita, dan lain sebagainya yang ada di luar dibanding daripada firman Tuhan, kebenaran. Ya. Jadi alih-alih kita memikirkan, merenungkan, membayangkan hal-hal yang spiritual, yang rohani, kita lebih membayangkan kondisi kita. Ya. Ada satu teman saya, dia bilang begini, aduh Pak Dolfi saya nggak bisa tidur. Kalaupun tidur, saya tiba-tiba mimpi dan terbangun. Saya dalam kondisi melarat. Waduh, saya bilang berarti sepanjang hari yang diisi pikirannya adalah itu. Ya, sampai-sampai dia bangun keringat dingin katanya. Padahal dia bukan berkekurangan. Dia orang yang berkelimpahan gitu loh. Tapi karena pikiran diisi seperti itu, akhirnya yang ada ketakutan itu melanda dia. Ya. Oke. Jadi ketika saudara mulai merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan firman Tuhan, kebenarannya, tiba-tiba ada damai sejahtera. Amin. Tiba-tiba Anda menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang supranatural dibanding hal-hal yang natural. Tiba-tiba kita bisa lebih peka terhadap hal-hal yang rohani. Ya. Jadi ketika Anda tumpangkan tangan, terus kalau orang itu sembuh, jangan kaget. Anda pernah coba tumpang tangan, kalau nggak sembuh, ya udah biasa aja gitu loh. Tapi ketika Anda tumpang tangan terus dia sembuh, Anda sendiri yang kaget. Pernah begitu? Saya harap Anda semua tidak seperti itu ya. Jadi kenapa? Karena ini hal-hal yang biasa. Hal-hal yang supranatural ini harusnya bekerja saat ini, sekarang ini. Di kehidupan kita. Ya kalau ada yang sakit, sekarang ini kita tumpangkan tangan, jangan kaget kalau orangnya langsung sembuh. Amin. Ya. Oke, nah hari ini kita masih lanjutkan dari Efesus 4 ayat 13. Ya. Ini saya kasih judul, bukan lagi kanak-kanak, no longer be like babies. Ya. Tadi ini kita masih ada kanak-kanak di sini ya, masih ada anak-anak ya, kita doakan buat mereka. Mereka menjadi dewasa secara tubuhnya,
di dalam pikiran mereka, ya. Oke, di dalam Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, hari ini saya ada video. Saya punya video. Ini apa nih? Ya. Oke. Ini ada perlombaan di 17 Agustus ya, biasalah. Bapak-bapaknya jadi bayi kembali. Oke. Nah, ini ayat tadi ini sekedar intermezzo aja Bapak Ibu ya. Kita bukan lagi anak-anak yang seperti ini disusuin ya. Amin. Nah, ayat tadi Paulus sementara berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus. Kita baca di kitab Efesus 4 tadi ayat 13, 14 bahwa kita bukan lagi kita bukan lagi anak-anak ya. Tuhan ingin setiap orang-orang kudusnya yaitu kita semua tidak tinggal di kamar bayi selamanya. Amin. Dia ingin kita menjadi dewasa ya. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa salah satu ciri dari anak-anak adalah apa? Mudah ditipu. Mudah tertipu. Gampang diombang-ambingkan. Oleh apa? Angin rupa-rupa macam-macam, angin pengajaran tidak stabil. Ya. Tubuh Kristus tidak anchor, tidak punya jangkar yang kuat gitu loh, ya. Kalau ada kapal, kalau terombang-ambing, kalau ada jangkar, nggak masalah, dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau jangkarnya nggak ada, dia akan hanyut kemana-mana, ya. Nah, dalam hal apa kita harus menjadi dewasa? Kita tahu bahwa roh kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita sempurna. Amin. Roh kita ini sempurna. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya dan saudara, kita ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Roh kita ini adalah menjadi spesies yang benar-benar baru. Satu makhluk ciptaan yang benar-benar baru, tidak ada sifat dosa, dosa yang lama pun tidak ada bersisa sama sekali di dalam roh saya, roh kita semua. Amin. Ya. Roh kita tidak dalam proses menjadi baru. Tetapi ayat ini berkata kita adalah ciptaan yang baru, betul-betul baru, grace. Tidak dalam proses seperti mobil tua dimasukin bengkel diganti, joknya diganti, mesinnya diganti sebagainya, tetap aja keluar dicat, tetap aja keluar mobil lama. Kita benar-benar mobil yang baru keluar dari showroom, masih grace. Ya, saya suka kalau mobil baru itu beli, wah enak. Saya bilang jangan buka bungkusnya, saya mau buka bungkusnya pelan-pelan. Saya mau buka itunya, stikernya pelan-pelan gitu loh. Wah itu rasanya ada kepuasan tersendiri gitu. Kenapa? Karena baru dan baunya enak. Ya, amin. Dan betul, saudara punya pengalaman seperti itu? Ya, atau rumah baru. Ya, saudara pengen betul-betul, wah, masukin kuncinya, buka pintunya. Wah, mungkin sofanya masih terbungkus, saudara buka. Sesuatu yang baru enak. Ya, nah kita ini adalah hal yang baru. Roh kita betul-betul baru. Bukan refurbish, bukan di apa istilahnya? Direnovasi, no. Roh kita, roh saya dan saudara betul-betul roh yang baru ya. Sudah sempurna, sudah murni sama seperti Yesus. Nah di 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman karena sama seperti Dia kita juga ada dalam dunia ini. Because just as Jesus is, so are we
in this world. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. He that is joined unto the Lord is one spirit. Ya. Kemarin saya berbincang-bincang dengan rekan kita yang ada di sini, dia bilang, kita ini siapa sih sebenarnya? Apakah kita, roh kita bagaimana nih? Roh kita ini adalah roh kita yang dilahirkan oleh Allah. Kita bukan Allah. Amin. Roh kita tetap roh kita, roh manusia, tetapi dilahirkan oleh Allah. Amin. Ya roh Allah ada roh Allah. Roh Allah dikatakan menyatu dengan roh kita. Ya menjadi satu. He that is joined unto the Lord is one spirit. Ya. The one united with the Lord is one spirit with him. Jadi menjadi satu roh. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini sudah betul-betul menjadi orang benar dan orang kudus yang sesungguhnya. Amin. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk kita ini menjadi lebih benar atau kurang benar. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi kudus, lebih kudus. Tidak ada perbuatan kita yang bisa membuat kita ini menjadi lebih kudus atau kurang kudus. Kalau saudara berdosa, saudara jadi kudus atau tidak kudus? Ya? Halo? Kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara kudus atau tidak kudus? Saudara tetap kudus. Rohmu tetap kudus, ya jiwamu yang jatuh bangun di dalam dosa tubuhmu. Amin. Makanya ini pelajaran roh jiwa tubuh ini bagus banget sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya kita bisa mengerti, bisa paham betul-betul ya. Di sini dikatakan apa? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Yesus, kebenarannya Tuhan. Kekudusannya siapa? Kekudusannya Allah kita. Amin. Jadi kita ini dia betul-betul menjadi kudus, menjadi benar bukan karena perbuatan kita. Amin ya. Nah, ada banyak pengajaran di luar sana katakan ya kita harus berusaha untuk kudus. Bagaimana caranya kita berusaha untuk kudus? Begitu keluar aja, saudara bilang, Pak Dolphy ngomong apa ini? Saudara sudah jadi gak kudus. Makanya jangan pikir seperti itu ya. Ya, saudara ngomongin, ibu di sebelah berliannya gede banget. Saudara sudah langsung gak kudus, udah langsung ngiri di dalamnya. Ya, kita mau berusaha bagaimana kita bisa jadi kudus. Standar kekudusan Tuhan begitu tinggi. Ya, tidak bisa kita capai. Hanya dengan menerima kekudusannya, kebenaran. Ini di Efesus 4 ayat 24, ini firman Tuhan, sudah tertulis, sudah terlambat. Ya, dia katakan apa? Kita mengenakan manusia baru, roh kita baru telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi artinya saya dan saudara orang benar-benar orang benar, benar-benar orang kudus. Sekali lagi tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk lebih kudus atau kurang kudus. Lebih benar atau kurang benar. Ya. Jadi rohmu sudah benar-benar komplit. Kita bukan lagi bayi-bayi rohani. Amin. Saya masih dengar ada banyak orang membuat istilah ada bayi rohani, ada dewasa rohani. Sebenarnya kalau berdasarkan ayat-ayat yang tadi ini, roh kita ini komplit. Amin. Ya. Bahkan di dalam roh kita ini kita memiliki namanya pikiran Kristus. Ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami, katakan kami apa? Memiliki pikiran Kristus. Saudara sebut nama saudara, ya saya sebut nama Dolphy memiliki pikiran Kristus. Saudara pakai nama saudara, 1, 2, 3. Dolphy memiliki pikiran Kristus. Amin. Di bagian mananya? Bagian roh. Roh kita ini berarti sudah dewasa, sudah sempurna memiliki pikiran Kristus. Sudah dewasa. Bapak Ibu jangan bilang lagi bahwa aduh saya belum dewasa nih secara rohani. No,
Yang ada saudara dalam proses mendewasakan jiwamu, pikiranmu perlu dibaharui dari hari ke hari. Untuk bisa menerima, bisa mengambil apa yang sudah Tuhan taruh di dalam rohmu yang baru itu. Sayang sekali yang baru ini dia gak pernah dipakai. Gak pernah diambil, gak pernah ditarik, gak pernah dikeluarin. Hal-hal yang baru yang ada dalam rohmu. Ya, semua damai sejahtera, sukacita, pikiran Kristus ada di situ. Tapi kita gak pernah pakai. Kenapa? Karena kita tidak pernah barui pikiran kita. We have the mind of Christ. Have the mind of Christ. Bukan cuma mind of Christ, tapi have. Bukan cuma pikiran Kristus, tapi punya, memiliki. Ada pikiran Kristus, tapi kalau cuma pikiran Kristus berarti kita tidak miliki. Tapi di sini jelas dikatakan, we have the mind of Christ. Kita punya pikiran Kristus. Ya, apa ini maksud dalam pikiran Kristus? Apa sih pikiran Kristus? Pak Dolfi, saya punya pikiran Kristus. Tapi apa pikiran Kristus? Nah, pikiran Kristus, kita punya dua pikiran. Ya, yang pertama, pikiran yang ada di jiwa kita. Pikiran yang ada di jiwa kita ini sudah terlatih dengan apa? Oleh kenyataan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita rasa, kita raba, kita cicipin, apa yang kita baca WA, oh ini begini-begini. Ya. Terus pikiran kita mulai muter. Ya. Itu pikiran yang ada di jiwa. Tetapi kita punya pikiran yang ada dalam roh, yaitu pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus ini selalu apa? Memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Memikirkan tentang apa? Kesembuhan, tentang kemakmuran, tentang kasih, tentang damai sejahtera, tentang rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, semua ada di mana? Di dalam pikiran Kristus. Ya. Nah, memiliki pikiran Kristus ini berarti kita berbagi rencana, tujuan, dan perspektif cara pandang Kristus. Dan ini sebenarnya sudah dimiliki oleh kita semua. Cuman sekarang ini kita belum pakai. Haleluya. Memiliki pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah bagi dunia secara umumnya dan bagi kita secara pribadi secara khusus. Amin. Yaitu membawa apa? Membawa kemuliaan untuk dirinya dan memulihkan ciptaannya, memulihkan kita kepada kondisi di awal. Sama seperti Adam dan Hawa, waktu pertama diciptakan untuk apa? Untuk berkuasa di bumi ini. Ya, untuk menguasai. Sayangnya Adam dan Hawa menyerahkan itu kepada siapa? Iblis. Dan iblis kemudian merusak seluruh dunia, jatuh ke dalam dosa. Ya, kita jatuh dalam dosa. Jadi dosa kita ini bukan karena perbuatan, tetapi karena apa? Keturunan. Kita turunan Adam dan Hawa. Jadi saudara berdosa, anak-anak baru lahir pun ada yang bilang, oh anaknya kudus, lucu, manis. Anaknya kudus, murni, suci. No, anaknya juga berdosa. Sama berdosanya karena keturunan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan karena dosa satu orang, seluruh manusia ini dia jatuh dalam dosa. Tapi karena ketaatan satu orang, siapa? Yesus, seluruh dunia ini juga diselamatkan. Jadi kita juga diselamatkan karena Kristus, Yesus, bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana dosa bukan karena kita berbuat dosa, kita juga dibenarkan juga bukan karena perbuatan kita. Amin. Ini saudara perlu betul-betul nangkap ya. Nah, jadi kita perlu membarui pikiran di jiwa kita dan dengan kebenaran sehingga roh dan jiwa kita sepakat, ya. Nah, berarti Anda, kita semua punya pikiran Kristus ini. Amin. Ya. Nah, apa yang firman Tuhan katakan mengenai pikiran Kristus ini? Saya singgung agak banyak di sini ya. Yang pertama, pikiran Kristus sangat kontras dengan hikmat manusia. Dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran jiwa kita ya. Ayatnya ada di sini. 1 Korintus 2 ayat 5 sampai 6. Ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Di sini ada iman. Iman itu adalah
apa yang kita percayai. Betul? Ya. Jangan bergantung pada hikmat manusia. Saya mau tanya kepada saudara, saudara berani nggak duduk di kursi yang 4 kakinya ini dia, kalau saudara lihat kakinya cuma 3? Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Wah, nanti kejengkang. Ya. Saya mau tanya sekali lagi, kalau saudara berani nggak naik pesawat, ya, kalau saudara nggak sengaja ketemu yang nyupir, yang jadi pilotnya, astaga, ini supir mikrolet yang saya biasa naikin. Terus dia pakai baju pilot. Halo Pak Dolfi, oh halo, Bapak kan yang bawa mikrolet. Ya, oh iya, dia suruh nyopir ini sekarang pesawat, mau nggak? Saya belum belajar loh penerbangan, tapi saya cuma pakai baju pilot. Saya duduk di kokpit, saya akan nyopirnya Pak Dolfi. Saya buru-buru langsung turun. Kenapa? Karena apa? Ada iman manusia, ada hikmat manusia. Ya, kita percaya karena kita melihat. Kita percaya karena kita mengetahui, ada pengetahuan. Ya, makanya ketika kita sekolah, kita dicokokin dengan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Dan kita jadi tahu, oh ini begini, oh ini begitu. Kalau kayak begini kursinya 4, kakinya ya kita boleh duduk karena kita lihat. Ya. Tapi iman kita seharusnya bergantung kepada kekuatan Allah. Amin. Kita bisa melihat bahwa kesembuhan itu sudah terjadi. Walaupun mungkin masih ada simptomnya, masih ada gejala-gejalanya. Ya. Kita bisa lihat bahwa rekening bankmu sudah penuh, nolnya banyak digitnya. Walaupun mungkin kenyataannya belum. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Ya minta hikmat sama Tuhan bagaimana supaya nolnya digenapin. Amin. Jangan cuma saudara membayang-bayangkan, itu namanya mimpi di siang bolong. Ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika saudara punya iman, saudara minta hikmat, saudara akan melakukan sesuatu. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam saudara untuk supaya yang tadi digitnya bisa tambah-tambah gitu. Amin. Ya. Jadi supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, jadi pikiran Kristus bertentangan dengan hikmat manusia. Ya. Yang kedua, pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah yang dulu tersembunyi tetapi sekarang dinyatakan. Buat saya dan saudara dinyatakan. Haleluya. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah. Ayatnya di sini, saudara, di 1 Korintus 2 ayat 7, maju sedikit. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa rahasianya? Rahasianya sudah disampaikan Ibu Heni beberapa waktu yang lalu. Ya, saya juga pernah sampaikan rahasianya adalah Kristus di dalam kita. Ya, Kristus di dalam kita itu dulu tersembunyi. Dulu orang-orang perjanjian lama tidak tahu hal ini. Makanya Daud berkata begini, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Ya kita sekarang gak bisa lagi ngomong begitu. Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Kenapa? Karena rohnya tidak pernah tinggalin kita. Dia ada dalam kita. Kalau dulu rohnya bisa cuma hinggap ya di atas kepala. Bisa pergi. Ya, bisa cuma hinggap sebentar gitu loh. Sekarang enggak. Sekarang karena Kristus, karena Yesus sudah mati, dia kirimkan penolong yang lain, Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk ketika kita terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara lahir baru, saudara menerima rohnya tidak pernah kemana-mana. Amin. Ya. Oke, yang ketiga pikiran Kristus diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. Ya, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Sudah? Di sini ada yang belum?
Kalau saudara belum terima, saudara harus cepat-cepat terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya saudara memiliki yang namanya pikiran Kristus, supaya saudara bisa dikatakan orang yang dewasa. Ya. Ayatnya di sini di 1 Korintus 2 ayat 10, 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dahsyat gak? Roh Allah menyelidiki segala sesuatu termasuk apa yang di dalam dirinya Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terjadi di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, roh Allah sekarang ada di mana? Di dalam kita. Jadi dia bisa memberitahu kepada kita segala rencana-rencananya. Ya, segala sesuatu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dia bisa kasih tahu. Ya, tadi saya baru bincang-bincang dengan Ibu Mira, saya bilang, aduh luar biasa. Kita lebih baik peka kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena informasi nomor 1. Betul? Kalau kita dapat informasi, saudara bisa cepat kaya. Benar nggak? Ya, zaman dulu ada om saya yang cukup kaya di kampung ya. Dia punya kebun cengkeh, dia punya banyak cengkeh ya. Dan dia satu-satunya di kampung kita yang punya parabola. Dan dia suka nonton, dia guru bahasa Inggris, jadi dia ngerti bahasa Inggris. Dia bisa nonton CNN, dia bisa nonton macam-macam. Nah, suatu ketika dia nonton ada berita bahwa di Brasil terjadi topan badai merusakkan seluruh perkebunan cengkeh di Brasil. Wah, dia langsung tahu. Berarti harga cengkeh mau naik. Karena dunia krisis cengkeh. Jadi apa yang terjadi? Dia langsung pergi ke semua petani, dia kontrak. Harganya 20.000 ya sekilo, 20.000. Harga waktu itu 20.000, 20.000, 20.000. Oke ya, semua 20.000. Semua petani dia kontrak untuk setahun yang akan datang. Sampai 1 tahun. Jadi semua produksimu akan saya ambil beli dengan harga 20.000. Dan kamu harus store ke saya. Karena kita sudah tekan kontrak. Dia kasih uang mukanya ke semua. Beberapa bulan kemudian harga cengkeh naik 120.000. 5 kali lipat. Saudara kebayang langsung kaya mendadak. Ya. Karena ada informasi. Nah, kita punya sumber segala informasi di mana? Di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya parabola yang luar biasa di dalam. Cuma seringkali nggak pernah dipakai. Ya. Oke. Yang keempat, pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak memiliki roh. Ya. Nah, 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tadi saya bilang bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Ya, dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ini hal-hal yang rohani. Buat orang-orang dunia ini kebodohan. Ini sesuatu yang bisa diketawain. Ya, masa Tuhan kamu itu Tuhan yang jadi anak katanya, nggak tahu mamanya siapa, bisa nyembuhin malah hanya dengan luka-luka dia gitu. Dia aja sendiri luka, dia aja mati. Orangnya nggak tahu bahwa dia mati untuk kesembuhan kita, untuk kemakmuran saya dan saudara. Amin. Ya. Nah, pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak memiliki roh. Dan kita semua memiliki rohnya. Yang kelima, pikiran Kristus memberikan pemahaman kepada orang-orang percaya dalam hal-hal rohani. Ya, yang tadi ayatnya, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Roh saudara tidak dapat dinilai oleh siapapun. Karena apa? Sempurna. Yang bisa dinilai apa? Tubuhmu yang kelihatan. Oh, dia kurus. Oh, dia pesek. Oh, dia kaya, dia miskin dan lain sebagainya. Oh, dia bodoh, dia pinter. Ya, jiwanya yang dinilai. Tetapi rohmu tidak dinilai. Dan tak ternilai. Amin. Ya, ini bahasa Inggrisnya berkata, ya saya terjemahkan aja. Bahasa Indonesia begini, tetapi manusia rohani mencoba segala sesuatu, ia memeriksa, menginvestigasi,
menyelidiki, mempertanyakan, dan memahami, membedakan segala sesuatu. Dia bisa membedakan segala sesuatu. Manusia rohmu ini luar biasa, powerful, dahsyat. Bisa langsung tahu, ini bisnis ini cuan atau rugi. Ini masuk di sini untung atau rugi nih. Bisa tahu sebenarnya. Namun dirinya sendiri tidak dapat diadili dan dihakimi oleh siapapun. Ia dapat membaca arti dari segala sesuatu, tetapi tidak seorang pun dapat benar membedakan atau menilai atau mendapatkan wawasan tentang dia. Jadi manusia rohani kita ini tidak bisa dinilai karena apa? Kita manusia roh yang dibungkus, yang disil oleh Roh Kudus. Amin ya. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan ketika kita harus berpindah dari kanak-kanak, kita kan orang bilang ini kanak-kanak menjadi anak bapa yang dewasa. Ya, kita pindah dari kanak-kanak menjadi anak bapa yang dewasa. Kita semua anak-anaknya bapa, amin. Tetapi bukan kanak-kanak, amin. Ya, adalah apa? Yang membuat kita pindah ini adalah pemahaman rohani atau spiritual discerning. Ya bisa membedakan roh. Ya. Oke, jadi kita semua adalah anak-anak Bapa yang di dalam roh kita sudah dewasa, kita sudah memiliki pikiran Kristus. Ya, Efesus 4 kembali lagi. Di sini sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ayat ini benar-benar menggambarkan tubuh Kristus saat ini. Ya. Banyak anak-anak Tuhan sayang sekali diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran. Sama seperti perahu saya bilang, ini mengapung di atas air, setiap kali angin bertiup, dia ke sana. Setiap kali tiup lagi ke sana, nggak ada jangkarnya, nggak stabil. Nah, saya tidak mengkritisi denominasi tertentu atau doktrin tertentu ya, pengajaran tertentu ya. Tetapi paling tidak ini kita harus memiliki satu fondasi pengajaran yang benar. Amin. Nah puji Tuhan, saya mau promosi sedikit nih. Bukan sedikit, banyak juga gak apa-apa. Di TLW sini, haleluya. Ini ada fondasi yang pengajaran yang benar. Amin. Salah satu pengajaran yang sangat paling menyesatkan yang sampai sekarang saya masih sering kali banyak dengar orang bilang begini. Tuhan mengizinkan sakit penyakit. Ya, Tuhan mengizinkan segala masalah datang dalam hidupmu. Ini bukan kebenaran. Ya. Kalau kita percaya hal seperti ini, kemarin ada satu ibu yang dia percaya bahwa ini penyakit ini Tuhan yang izinkan. Saya bilang, Bu, kalau Tuhan izinkan nanti kalau ibu percaya seperti itu susah sembuh. Kenapa? Karena ibu berpegang pada bahwa ya ini Tuhan yang izinkan, ya aku terima karena Tuhan izinin. Susah sembuhnya, benar gak? Daripada kita tahu ini bukan dari Tuhan. Ini kalau bukan dari Tuhan dari siapa? Dari iblis. Ya udah cepat-cepat ditolak. Betul? Beda banget kalau kita merasa bahwa ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang izinin datang. Kalau ini sesuatu yang kita tahu ini bukan dari Tuhan, kita bisa langsung apa? Tendang, dorong, tolak, reject. Amin. Ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan yang seperti ini dalam hidup saya ya. Karena dia aja mati supaya saya bisa sembuh. Ya, puji Tuhan, kenapa saya harus mati? Karena sakit penyakit. Ya. Nah, ya beberapa waktu yang lalu juga saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Dia menceritakan bagaimana dia dibawa ke surga. Saya nggak tahu perhatikan bagaimana dia bilang apakah dia mimpi atau apa. Tetapi dia menceritakan bahwa di situ dia melihat di surga ada ibu-ibu yang sudah di surga tapi marah-marah. Ngapain marah-marah di surga? Marah-marah karena katanya rumahnya kok belum ada atap katanya. Kok belum ada jendelanya, masih perabotan seperti itu dia. Terus ditanya sama malaikat, malaikat kenapa rumah ibu itu, kenapa dia marah-marah? Oh iya, karena ibu itu kurang berbuat baik. Kurang banyak perbuatan baiknya di dunia ini sehingga rumahnya di sorga gak lengkap. Ibu ini dengan bangganya ngomong seperti itu.
Aduh, saya hampir tertawa terpingkal-pingkal Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sama sekali bukan kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, Yohanes 14 ayat 2 berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. In my father's house there are many mansion. Many mansion. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang sediakan siapa? Yesus. Bukan kita yang kirimin bahan bangunannya ke sana. Aduh. In my father's house there are many mansion. Complete mansionnya. If it were so, dia bilang, it would have, I told you already ya. I go to prepare. Jesus go. Kalau Yesus yang pergi menyediakan, saudara datang ke surga dan bilang, kok rumah saya belum selesai? Mana Yesus? Karena Yesus yang bertanggung jawab, betul? Ini, wah, this is not true, ini bukan suatu kebenaran. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan diombang-ambingkan oleh pengajaran seperti ini. Sangat disayangkan. Ya, I go to prepare, yang prepare Yesus. Nah kalau kita nggak baca ayatnya, kita akan dengar, oh ya, aduh berarti saya harus berbuat apa? Perbuatan baik macam apa yang bisa bangun rumahmu di sorga? Ya, coba tanya deh. Saudara mau bersedekah, mau berapa banyak? Mau nyumbang ke gereja, ke TLW. TLW juga perlu uang. Ya saya terima banyak uang kalau saudara mau kasih, puji Tuhan gitu loh. Ya, tapi buat operasional di sini, bukan untuk rumahmu di sorga. Haleluya. Amin. Ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus yang pergi, Yesus yang sediakan tempatnya dan mentionnya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, sebenarnya ini juga bukan hal-hal yang saudara bisa lihat secara jasmani bagaimana ya. Ini semua kan berbicara hal-hal yang rohani gitu loh. Seringkali kita koneksinya dengan wah apa yang kelihatan di dunia seperti ini gitu. Ya. Haleluya. Ada banyak lagi ya. Nah, hari ini saya ada sedikit tes ya buat Bapak Ibu, buat kita semua. Apakah kita ini terombang-ambing dengan pengajaran di luar sana atau kita punya firm foundation? Kita punya fondasi yang kuat. Ya. Ini saya ambil dari tes discipleship evangelism level 2. Jadi kalau saudara kalau saudara bisa jawab ini berarti saudara sudah lulus dari DI level 2. Ini sekarang kan Bapak Ibu masih ikut level 1 ya. Haleluya. Saya ambil ini karena kebetulan kemarin saya ikut tesnya. Tapi ini menarik juga, saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya ikut tes ini dia, saya juga mau khotbah kebetulan hal ini. Tentang we are no more be like babies ya, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh pengajaran ya. Oke, nah benar atau salah? Oke, jangan dijawab dulu, jawab dalam hati. Ya, jawab dalam hati dulu, benar atau salah. Ya. Oke, nomor 1. Kasih Allah kepada kita berubah-ubah. Tergantung apakah kita berkelakuan baik atau enggak. Kalau saya enggak berkelakuan baik, ada yang bilang, Pak Dolfi kalau saya enggak berkelakuan baik, saya disentil Tuhan. Saya bilang, oh ya, kalau Tuhan sentil kamu sampai ke planet Pluto. Disentil teng. Sampai planet Pluto, kamu mau? Oke, saudara bisa jawab? Salah, amin. Puji Tuhan, yes. Tepuk tangan untuk diri saudara. Ya, kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah. No matter what, tidak tergantung pada performance-mu. Ya, saudara mau berbuat dosa, mau apa jatuh dalam dosa segala macam, tunggang langgang, ya. Tetap Tuhan mengasihimu. Amin. Dosa atau perbuatan jahat atau apapun yang saudara buat tetap ada konsekuensi. Ya. Hubunganmu mungkin dengan sesama bisa rusak. Kalau saudara mencuri, saudara ketangkap polisi ya saudara masuk penjara lah. Ya saudara korupsi ya saudara bisa masuk penjara. Ya tetap ada konsekuensi. Tapi Tuhan tetap mengasihimu. Amin. Ini kita harus tertanam dalam fondasi yang betul-betul kuat. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap mengasihiku.
Amin. Ya, ini nomor 1, saudara lulus. Haleluya. Masih ada 99 nomor. Nomor 2, enggak banyak. Sakit penyakit merupakan alat Tuhan untuk memproses karakter manusia agar manusia tunduk kepada kehendak Tuhan. Yes, wah orang-orang TLW luar biasa di sini. Jadi sakit penyakit bukan alat Tuhan. Ya, sakit penyakit dari apa? Dari siapa? Dari iblis dan biasa karena diri sendiri. Ya, jangan juga salah-salahin si iblis melulu. Betul? Kita aja yang mau makan banyak-banyak, bab 1, bab 2, seluruh bab dimakan. Ya, kemudian ketika sakit jantung, sakit macam-macam, kita nyalahin iblis. Iblis nih gara-gara iblis. Iblis bilang lehermu. Ya, ya. Jadi ya sakit penyakit bukan merupakan alat Tuhan. Tuhan tidak pernah menggunakan sakit penyakit dan masalah ya. Ada yang bilang juga, di balik masalah yang besar ada berkat yang besar. Saya selalu bilang kalau begitu minta masalah lebih besar. Saudara mau? Nggak mau tentu saja ya. Bukan di balik masalah yang besar ada berkat yang besar. Di balik firman ada berkat yang besar. Amin. Ya masalah itu saudara hanya bisa belajar dari masalah. Tetapi saya lebih baik tidak belajar dari masalah. Saya lebih baik belajar dari firman. Kebenaran. Amin. Kita lebih baik belajar dari kebenarannya daripada masalah persoalan. Ngapain kita belajar dari masalah persoalan? Oke, nomor 3. Kita telah diampuni Allah, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita telah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita telah diampuni Allah oleh karena apa yang Tuhan Yesus telah perbuat bagi kita dan kita percaya akan karyanya. Amin, benar? Amin. Nah saudara jangan jawab salah ini. Ya, oke, benar ya? Oke, yang keempat. Allah adalah kasih. Orang yang berada di neraka adalah orang yang dibenci Allah. Benar apa salah? Salah apa benar? Hah? Ada yang masih bingung nih di sini nih. Allah adalah kasih. Orang-orang yang berada di neraka adalah orang-orang yang membenci Allah. Bukan orang-orang yang Allah benci. Amin. Beda loh antara orang-orang yang membenci Allah dengan orang-orang yang Allah benci. Allah tidak pernah membenci orang karena Allah adalah kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, masih ada 2 nomor lagi. Nomor 5. Setiap orang yang baru dilahirkan kembali perlu mengalami pelepasan dari roh jahat agar dimerdekakan dari kuasa gelap. Nah, saudara pikir dulu baik-baik. Jangan jawab. Ini agak tricky. Setiap orang yang baru dilahirkan kembali perlu mengalami pelepasan dari roh jahat agar dimerdekakan dari kuasa gelap. Benar apa salah? Ada yang bilang benar? Salah. Kenapa? Pintar orang-orang di sini. Kenapa? Salah. Ya, kita sudah baru, roh kita sudah baru. Yang hanya perlu adalah jiwanya kita baharui dari hari ke hari dengan kebenaran, pikiran kita dibaharui supaya kita terlepas dari segala hal-hal yang jahat itu. Ya, di dalam jiwa kita kan masih ada banyak hal-hal yang masih perlu diberesin. Amin. Oke, yang terakhir nih, nomor 6. Kalau saudara bisa jawab, saudara bisa ambil hadiahnya adalah makan bersama di belakang. Ya. Yang keenam, kesembuhan, healing termasuk di dalam karya penebusan Kristus. Oleh karena itu orang non-Kristen hanya bisa menerima kesembuhan apabila ia terlebih dahulu menjadi orang Kristen. Salah apa benar? Benar apa salah? Yakin? Yes. Amin, 100. Kesembuhan itu juga sama seperti keselamatan itu diberikan gratis kepada semua orang. Tidak peduli agamanya. Mau Kristen, Islam, Konghucu, apa segala macam. Semua disediakan. Tapi apakah ada orang-orang mau menerimanya atau tidak? Yaitu kembali tergantung pada orang-orangnya. Amin.
Ya, saudara semua lulus di level 2. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, ya ini pertanyaan-pertanyaan agak tricky ya di level 2 discipleship evangelism. Bagus sekali kalau saudara bisa lanjut ke level 2, bagus banget. Di sini saya cuma katakan bahwa kita diajar dengan satu doktrin yang benar supaya saudara tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran di luar sana. Kalau selama ini saudara terombang-ambing, saudara sekarang saatnya untuk berlabuh. Stop. Saya tidak mau lagi dengar yang bikin saya goncang nih, ya. Oke, nah memang benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar mengerti akan Tuhan, ya. Dan kita selalu siap menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai hal-hal yang fondasi kita ini kita biarkan atau kita tinggalkan atau kita lemparkan karena kita nggak peduli, ya. Semua orang mau sesuatu yang baru. Saya percaya ketika saudara datang ke sini pun saudara pengen mendengar hal yang baru dari Pak Dolfi atau dari siapapun. Ya, saya katakan kepada para leaders di sini dan siapapun yang menyampaikan kebenaran di sini, no, itu sesuatu deception, ya, itu sesuatu penipuan, ya. Kenapa? Kadang-kadang orang suka dengar sesuatu hal-hal yang fantastis di luar, ya. Puji Tuhan kalau itu betul-betul adalah pewahyuan, ya. Tetapi dari dulu sampai sekarang firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Pewahyuan orang saja yang berubah. Jadi jangan ditambahkan, jangan dikurangin dari firman Tuhan, ya. Nah, hal yang paling mendasar adalah kita tahu bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan tanpa syarat. Unconditional love of God, ya. Tidak ada syaratnya, Saudara. Saudara mau dikasihi Tuhan, bukan karena perbuatan saudara, bukan karena saudara rajin ke TLW, bukan karena saudara baca Alkitab lebih banyak, berdoa berjam-jam. No, saudara kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak peduli dengan apa yang saudara lakukan. Nah, ketika saudara menerima pewahyuan bahwa saudara dikasihi, saudara mau ya terlibat dalam pelayanan, saudara mau membaca firman lebih banyak, merenungkan kebenarannya. Karena pengen tahu lebih dalam kan akan pribadinya. Bukan lagi dengan paksaan. Ya, bukan lagi baca Alkitab. Kalau enggak baca Alkitab kamu masuk neraka. Waduh, saudara terombang-ambing lagi dengan pengajaran di luar sana. Ya. Oke, ini hal yang paling mendasar adalah hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa mengenal Dia dengan benar, mengasihi Dia tanpa syarat, Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kita tahu Allah penuh kasih, kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita menyelidiki kebenarannya. Nah, ada orang-orang yang cenderung menambah-nambah hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab. Ya, yang tadi saya katakan ya, saya juga nggak tahu tadi ibu itu dapat dari mana. Rumahnya bisa belum lengkap, belum komplit. Saya udah mau komplain ke dia, saya bilang, waduh kalau begitu saya mau bikin perbuatan baik apa sehingga rumah saya bisa komplit. Ya, oke. Dan buat para leaders dan siapapun yang membagikan kebenaran firman Tuhan di sini, saya katakan bahwa kita jangan terintimidasi untuk mau menampilkan sesuatu yang lebih dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan di sini kalau saudara perhatikan simple, sederhana. Ya, kita tidak neko-neko, tidak menambah-nambahin lagi gitu loh. Ya kalau tadi yang bicara soal rumah nanti gimana, itu sudah ditambahin dan nggak tahu ambilnya dari mana. Kita tarik kembali bawa ke dalam firman Tuhan, selidiki. Nah saudara, apa yang saudara dengar hari ini pun saudara perlu menyelidiki. Benar nggak Pak Dolfi ngomong seperti ini? Ada nggak dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang tertulis? Saudara harus compare, saudara minta Roh Kudus, minta hikmat. Karena setiap apapun yang disampaikan, saudara tahu manusia di depan ini adalah bejana, ya, yang penuh dengan macam-macam juga gitu loh. Kadang-kadang yang dikeluarkan itu dia bukan hikmat yang dari Allah, tapi kadang-kadang hikmat manusia. Tapi puji Tuhan saya selalu berdoa setiap pembicara tempat ini selalu mengeluarkan apa yang dari Allah, hikmat Allah saja yang keluar. Pada Bapak Ibu semua dan saudara diberkati.
Oke. Nah, ini ada dua video pendek singkat sebelum saya akhiri, ya. Ini kemarin saya pergi melayat di tempat papanya Bu Astrid, di pekuburan di Menteng Pulo. Nah, saya melihat ada seorang anak, dan anaknya ini agak terbelakang. Ini nggak bisa, ya. Mungkin sebelumnya ya. Nah ini. Ini dia dikasih kotak makanan, dikasih botol minum, dia nggak tahu mau bukanya gimana. Ya, sorry ntar. Ya diketok-ketok. Saya ada video tapi videonya udah kepotong, mungkin dia ambil batu, diketok-ketok, digituin, apa dia caranya dia mau buka, susah gitu ya. Terakhir saya bilang ke Nini, aduh saya bantuin ya, saya mau bantuin. Cuman kayaknya tangannya kotor banget. Aduh, saya juga pikir 1000 kali mau bantuin, mau bukain gitu. Mau supaya anak ini bisa minum gitu loh ya. Ya. Tapi setelah itu saya tahan diri saya sebentar, saya lihat dia mau bikin apa. Dia bisa buka. Saudara tahu apa yang dibikin? Ya. Itu minuman itu ada makanan, dia tuang, dia campur-campur, dia tuang, dia ambil macam-macam, dia ambil pasir, masukin segala, dia tuang, semua-semua gitu. Terus dia biarin, terus dia pergi. Sudah kebayang kalau saya bukain minumnya, mau ngapain gitu loh. Ya, saya pikir dia haus, dia apa enggak. Nah ini sebenarnya ada satu analogi yang bagus sekali. Ini mungkin saudara lihat ini, saudara ketawa. Ini anak kok kayaknya bodoh banget ya. Kadang-kadang diri kita ini seperti begini nih. Kita nggak tahu kebenarannya. Kita nggak tahu cara makainya. Kita tidak tahu ini untuk apa, ini mau ngapain gitu loh. Ya, kita tidak tahu identitas kita di dalam Kristus. Nah saudara, sebentar ada pengajaran yang luar biasa tentang identitas kita, siapa kita di dalam Kristus. Nanti disampaikan oleh rekan sekerja kita, ibu yang luar biasa banget, yang diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Siapakah dia? Nanti, oh sudah ada yang ngomong. ya, Ibu Yeni, nanti saudara bisa ikut ya, sebentar ya. Ini sebenarnya menceritakan tentang kita sebagai anak-anak, kita nggak tahu. Anak-anak itu kan nggak tahu mau bikin apa ya. Ini jangankan bicara soal diombang-ambingkan, ini tidak tahu ya mau bikin apa. Saudara diberikan kuasa, otoritas dan lain sebagainya, tapi kalau saudara tidak bisa pakai, saudara akan salah pakai kayak anak ini. Ya. Saudara akan berdoa, orang sakit, saudara akan bilang, Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Ini bukan suatu kebenaran. Ya. Saudara tidak perlu lagi minta-minta tolong Tuhan untuk sembuhkan orang, tetapi kuasa yang dalam saudara, saudara yang lepaskan untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Sama seperti anak ini, dia nggak tahu mau ngapain gitu loh. Caranya bagaimana, bukannya kayak gimana. Oke, mari kita bangkit berdiri.